Sayang, nih Bu Sinta di depan. Duh, gak apa-apa Mbak. Awas. Aduh. Mbak gak apa-apa kan? Cuman tadi saya tuh kayaknya ngeliat motor ini yang mau nabrak Mbak Sinta. Heh. Yang ngendarin cewek cowok. Bajunya juga sama persis. Jangan asal ngomong ya. Udah gembel masih asal ngomong. 6953. Separuh langkahku saat ini. Padahal buat Pak Gita udah datang. Ya Bu. Pak Gita masih ada urusan? Ya sebentar lagi mau ke kantor dulu sebentar Bu. Oh enggak, maksudnya dari tadi kan saya udah hubungin Pak Gita, cuman Pak Gita lama banget buat datang ke sini. Emang Pak Gita habis ngerjain sesuatu kah atau ada kerjaan kah? Habis ngerjakan pekerjaan rumah Bu, masih belum selesai Bu urusan Bu. Aduh, saya minta maaf ya karena mungkin saya mengganggu sedikit waktunya Pak Gita. Karena saya nggak tahu lagi Pak, saya harus ngomong soal ini sama siapa. Karena satu-satunya orang kepercayaan saya di kantor itu cuma Pak Gita juga kan. Saya juga masih bingung apa yang harus saya lakukan ke depan. Saya takut merugikan banyak orang Pak. Jadi keputusan saya buat kemarin mutasi Bu Putri dan juga Pak Umar kayaknya bakal terlaksana deh Pak. Ya kalau semisal itu memang yang terbaik dan untuk kebaikan kantor juga ya nggak apa-apa Bu. Ya sebenarnya emang untuk kebaikan kantor sih Pak. Dan ini juga untuk kebaikan semua karyawan. Karena daripada saya harus merelakan banyak karyawan dan merugikan mereka semua, mungkin lebih baik saya merelakan 2 karyawan yang emang udah dari dulu nggak ada perubahan. Betul banget Bu. Karena Pak Gita juga tahu sendiri kan, Pak Gita sebagai saksi bahwa saya sudah memberikan berkali-kali kesempatan terhadap mereka berdua. Tapi nyatanya mereka berdua nggak pernah berubah Pak. Jadi saya bingung. Saya juga nggak enak sebenarnya Pak. Tapi ya gimana ya Pak? Saya ini orangnya terlalu kebawa perasaan Pak. Aduh Bu Sinta nggak perlu nggak enak. Mending langsung ya dipecat aja. Soalnya kan masih banyak orang yang mau kerja di kantor kita Bu. Iya sih Pak. Ya cuman meskipun udah terlalu buruk, tapi mereka juga pernah ada kontribusinya terhadap kantor saya Pak. Dia juga baik, tapi nggak tahu deh. Mungkin nanti saya coba untuk ngomong sama mereka berdua deh Pak. Dan mungkin saya minta tolong sama Pak Gita buat menyampaikan sama mereka bahwasanya kalau mereka nggak ada perubahan untuk ke depan, saya akan melakukan tindakan Pak. Oh ya Bu, sebentar lagi saya sampaikan sama mereka berdua Bu. Oke, kalau gitu mungkin saya boleh minta tolong Pak Gita untuk langsung berangkat sekarang. Karena saya juga masih ada urusan. Nanti emang kalau emang udah Pak Gita sampaikan dan ketemu sama mereka, Pak Gita bisa hubungin saya. Oh ya Bu, kalau gitu saya langsung berangkat aja Bu sekarang Bu, biar langsung ketemu juga. Makasih ya Pak Gita. Iya Bu. Aku jadi bingung nih. Kalau aku sampai dimutasi jauh nih sama Ibu Sinta, ya aku bakal ngelawan lah sama dia. Aku bakal kasih perhitungan. Tapi Ibu Sinta kayaknya mikir-mikir gak jadi nih. Mau mutasi aku buat pindah
ke kantor yang lain. Mana aku sama istriku lagi yang mau dimutasi. Emang aku buat salah apa ya? Sepertinya kinerjaku juga baik-baik saja. Nggak pernah sampai ditinggal-tinggal. Apalagi sampai bikin perusahaan bangkrut. Emang suka heran. Begitu tuh. Atasan kalau sudah ada rasa benci sama anak buahnya, pasti bikin ulah. Yang mau dimutasi kayak, yang ini kayak itulah. Bodo amat. Yang penting aku kerja enak. Dan tempat kerjaku juga dekat sekarang. Itu urusan belakang lah. Nanti aku pikirin lagi. Mana ya istriku? Panas banget lagi. Tuh aku udah beli cemilan. Itu Mas Umar rajin banget dah. Udah bersihin motor. Seneng banget deh liatnya. Kalau punya suami rajin kayak gitu, berarti bentar lagi aku langsung berangkat ke kantor aja deh bareng sama Mas Umar. Ya semoga aja kalau Mas Umar tambah rajin kerjanya di kantor, siapa tahu bisa dinaikin jabatannya kan. Apalagi aku juga sekantor sama Mas Umar, jadi ya enak lah tiap hari bisa pulang pergi bareng. Mending aku samperin Mas Umar aja deh, aku tanya-tanya aja. Kan aku suami istri sama dia, harusnya aku lebih romantis sih. Udah deh, aku samperin aja. Mas, udah bersihin sepedanya? Sayang, iya. Sudah. Oh, rajin banget sih sampai kinclong gini sepedanya. Ngomong-ngomong, Mas udah sarapan belum? Ya, aku sih sebenarnya mau ngajakin kamu sarapan dulu. Kalau kamu? Kan di dalam udah aku sediain roti, tapi aku nggak masak nasi sih. Ya, aku Nggak dimakan emang rotinya yang di dalam. aku nggak suka makan roti. Ya, lagian aku juga pengen manasin motor ini sih, sekalian mau jalan gitu. Nah, tapi udah dipanasin kan? Iya, cuman kalau nggak jalan sama kamu itu kurang panas aja gitu. Iyalah, kan kita emang harus bareng ke kantor. Ngomong kerjaan di kantor aman aja gimana, Mas? Ngomongin masalah pekerjaan kantor. Jadi gini, aku itu sebenarnya nggak mau kalau misal dimutasi sama Ibu Sinta. Hah? Iya. Mas mau dimutasi? Kabarnya sih seperti itu. Kok Mas nggak cerita sih? Emang kabarnya tuh kapan dikasih taunya? Sekitar 2 hari yang lalu. Tadi juga dikasih kabar lewat WA. Kok aku baru tahu sih? Aku sengaja emang nggak ngomong sama kamu biar kamu itu nggak cemas. Terus gimana dong kalau misalkan Mas dimutasi, terus aku ke kantor bareng siapa? Terus kita nggak sekantor lagi dong? Ya itu, aku itu masih mikir gimana caranya supaya aku itu nggak dimutasi. Ya kabarnya sih juga sama kamu bareng. Gimana nih kalau misal kita berdua dimutasi sampai jauh? Aku kan nggak suka. Gimana sih? Terus kalau misalkan kita mutasinya beda daerah, beda kota, terus kita gimana dong? Ya pokoknya coba deh Mas cari cara gitu, kayak apa kayak gitu. Ya aku lagi mikir nih, aku lagi mikirin ya supaya aku itu nggak jadi dimutasi dengan cara apa. Ya kita bikin celaka aja Ibu Sinta, kita ancam aja dia. Wah, ide bagus tuh. Emang rencananya Mas mau bikin celaka Bu Sinta gimana? Ya gimana caranya? Ya kalau nggak lewat makanan ya kita harus apa ya? Atau nggak tabrak aja dia kalau sudah mau berangkat itu kerja. Nah, ide bagus tuh. Tapi aku minta tolong sama Mas, pokoknya mau rencana apapun aku bakal dukung. Tapi hati-hati ya Mas, jangan sampai ketahuan, jangan sampai masalah ini tuh tambah runyam. Tapi ngomong-ngomong, banyak bagusnya juga deh kalau misalkan Bu Sinta kita celakain, otomatis kerjaan di kantor kan kita semua yang handle. Ya otomatis ya kita bisa lah Mas manipulasi dikit-dikit kerjaan di kantor kan. Itu maksud aku, biar kita itu lebih enak, lebih leluasa lah nanti. Jadi kita mau dimutasi sama Ibu Sinta nanti apa ya,
kesempatannya itu sangat kecil karena nggak ada orang yang bisa gantiin tugas dari Bu Sinta kecuali kita berdua, ya kan? Mending sekarang kita langsung berangkat ke kantor aja deh daripada telat. Ntar kita pikirin lagi rencananya kita mau nyalakan Bu Sinta gimana, ya kan? Oke, ya udah. Panas? Gak apa-apa? Nggak apa-apa dong. Udah? Sudah. Gimana lagi ya? Aku harus nyari. Kayaknya udah ada yang mulung di sini deh. Ya, mana panas banget lagi. Aduh, capek banget. Kapan aku bisa ngubah nasib? Udah tinggal di kolong jembatan. Nyari barang bekas juga udah gak dapet. Duh, perut juga lapar. Ini bisa-bisa kalau begini kesehatanku juga bakalan terganggu. Aku gak bisa bekerja mulung lagi. Tapi aku harus semangat daripada aku harus ngemis. Ini tambah agak baik kan. Gak apa-apa deh, yang penting aku tetap ada tenaga buat jalan dan buat cari barang-barang bekas. Ya udah deh, mending sekarang aku langsung jalan aja. Habis juga. Aduh, Pak, mau kemana Pak? alhamdulillah kita ketemu di sini, Tri. Jadi begini, Mar. Saya cuma mau menyampaikan pesan dari Bu Sinta. Jadi Bu Sinta lihat itu kalian berdua kan nggak ada perubahan dari kemarin, masih tetap banyak melakukan kesalahan. Jadi mau tidak mau, sebentar lagi Bu Sinta bakalan pecat kalian berdua. Tapi Pak, saya kan kinerjanya bagus dengan istri saya, Pak. Bentar Pak, pecat? Iya betul. Bukannya kita cuma mau dimutasi aja Pak? Ya Bu Sinta juga sudah bilang sama aku barusan, mungkin dia berubah pikiran. Dia pikir-pikir lagi, daripada lebih banyak imbas ke belakangnya, mending kalian berdua aja yang dibuang. Tapi nggak bisa gitu dong Pak. Emang kan kita juga kerja udah lumayan lama ya. Betul. Kok tiba-tiba gitu sih? Dan saya rasa ini harus perlu dipertimbangkan, Pak, karena nggak seharusnya ngambil keputusan yang fatal seperti ini. Ini kan fatal, Pak. Dan lagian kita berdua kerja juga kan sedikit banyak kita juga udah bantu perusahaan Pak. Kok bisa-bisanya Bu Sinta seenaknya gitu ngambil keputusan? Ya saya juga kurang paham. Ini mungkin memang udah keputusan dari Bu Sinta, dan mungkin ini yang lebih baik. Pak, kita minta tolong ke Pak Dika deh Pak. Gimana caranya biar Bu Sinta bisa berubah pikiran Pak? Saya sudah tidak bisa menolong kalian berdua. Jadi mungkin keputusan Bu Sinta sudah bulat. Jadi dia nggak mau lagi untuk memperkerjakan kalian berdua. Tapi kita mau berangkat ke kantor nggak, Pak? Biar kita sendiri aja yang mau minta pertimbangan, Pak. Kalau Pak Gita itu emang nggak bisa buat ngasih kita kesempatan untuk yang kedua kalinya, Pak. Ya udah deh, gini. Tapi kalau memang kalian mau dimutasi, tapi agak jauh. Maksud Bapak, kita berdua nggak jadi dipecat begitu, Pak? Iya, tapi jauh dari sini. Mending aku kerjakan aja, biar mereka nggak banyak omong. Tapi Pak, emang harus banget ya kita berdua dimutasi? Nggak bisa gitu kita tetap kerja di kantor sini? Putri, kamu itu udah banyak kesalahan dari kemarin. Kamu nggak dipecat, udah untung. Cuma dimutasi aja.
Ya, ya namanya orang kerja kan pasti ada salah-salah, Pak. Lagian kan salah saya sama suami saya juga nggak terlalu fatal kok. Tapi kalian berdua juga memang sering bikin kesalahan. Iya, kalau itu kita sudah sadar diri Pak kalau kita sering buat salah. Mending gini aja deh, kalian pergi aja ke Bu Sinta kalau memang kalian masih belum puas. Tapi kayaknya Bu Sinta nggak mau deh, masih tetap dengan pendiriannya. Ya udah kalau gitu kita berdua coba ngomongin ke Bu Sinta aja deh, Pak. Bentar lagi ke kantor. Ya udah kalau gitu saya pergi duluan, soalnya masih banyak kerjaan. Makasih ya, Pak. Iya. Gimana nih sayang? Terima kasih Bu Sinta itu udah bikin pilihannya berat banget antara dipecat atau enggak dimutasi. Dimutasinya juga ke daerah yang jauh banget kan. Udah deh sayang, mending kamu tuh jalanin rencana kamu buat nyelakain Bu Sinta aja. Ya udah, tabrak aja dia. Nah bener tuh, biar sekalian aja. Syukur-syukur dia parah masuk rumah sakit kan. Iya, aku juga kesel ketika Pak Gita bilang ya seperti barusan itu kita mau dipecat atau dimutasi. Padahal aku kan lebih enak kerja di kantor yang itu daripada kita harus jauh-jauh ya kan dimutasi. Apalagi Lagian- nanti aduh ribet deh Lagian pokoknya. dimutasi juga pasti gajinya sama aja nggak sih? Udah mending kita langsung ke kantor aja deh. Kita langsung tabrak tuh kalau ketemu sama si Bu Sinta itu. Ya udah, yuk. Awas celananya. Sayang. Nih, Bu Sinta di depan. Duh, nggak apa-apa Mbak. Ah, Aduh, Mbak nggak apa-apa kan? Sialan banget sih orang itu. Maaf ya Mbak, bukan saya bermaksud buat kurang ajar. nggak apa-apa. Lain kali di jalan nggak usah pakai HP. Ini salah aku juga sih, tapi makasih banyak kamu udah bantu aku. Tapi bentar ya, aku coba samperin orang tadi. Udah gak usah Mbak, biar gak tambah panjang. Lagian orangnya juga udah habis. Mbak mau kemana? Saya mau ada kepentingan, cuman karena pikiran saya lagi nggak fokus kayaknya, makanya saya enaknya di jalan kayak gini. Makasih banyak kamu udah bantu saya. Tapi Mbak gak apa-apa. Soalnya kayaknya Mbak lagi kaget tadi. Kalau memang Mbak butuh bantuan saya buat nganter ke rumahnya, gak apa-apa, saya antar dulu. Habis itu saya lanjut pergi mulu. Enggak, saya bukan orang jahat. Mbak orang sini ya? Saya orang sini kok, Oh. cuman keadaan saya emang lagi nggak enak badan. Ya udah, gak apa-apa. Entar lagi biar saya aja yang ngajakin, yang nganterin Mbak buat pergi balik ke rumahnya. Nama saya Bagas Mbak. Nama saya Sinta. Maaf ya, tangan saya kotor. Habis cari-cari barang di tempat sampah. Oke, kamu kerja di sini berarti atau Ya, keliling? Kalau pemulung kan keliling Oh, Mbak. oke. Dimanapun ya, kadang misal nih, ini kan ada sampah di sini, saya cariin, terus saya masukin ke sini, nanti sore saya jual, ditimbang. Ya kadang 20.000 cukup kan buat makan sehari Mbak. 20.000 buat makan sehari. Ya, jadi saya bisa beli beras. Terus sisanya saya bisa beli sayur dan lauk. Aduh, Minum mah saya kadang kan di tempat saya tinggal tuh ada sumber air gitu Mbak, jadi gratis. kamu minum di tempat seperti itu? Iya, saya tinggal di kolong jembatan Mbak. Kamu jangan bercanda deh, masa kayak orang minum di tempat sumber mata air kayak gitu? Ya Mbak gak tahu aja. Ih, tapi kan itu kotor. Ya mau gimana lagi Mbak, daripada ya, beli air. Jadi saya masak lagi airnya Mbak. Oh, tapi aku tahu kok kalau kamu tuh bohong. Kamu gak kehausan kan sekarang? Ada es krim di mulut kamu. Oh iya Mbak. Masa mulung udah makan es krim? Ya, ini bukan Masih es ada. krim. Bukan es krim Mbak. Nih, aku ambil ya. Ini ada coklatnya tuh.
Enggak, bukan es krim. Jadi itu saya Apa? kan kalau mulung ada bekas makanan, saya makan begitu, Apa? Mbak. Wah, Itu kan- diketahuin terus dari tadi. Bener-bener kamu makan bekas makanan orang itu kan itu udah nggak sehat. Ya, mau gimana lagi? Em, Saya kan dapat uangnya sore, Mbak. Oke gini, karena kamu tadi udah nyelamatin saya mau kasih kamu makanan di rumah saya deket kok, nggak jauh dari sini. Karena kamu tadi udah bantu saya juga kan. Mungkin kalau nggak ada kamu, tadi saya udah ketabrak, saya udah di rumah sakit. Gimana? Mana? Saya gak enak, Mbak. Ini hasil kamu kerja. Ya, ini kan masih sedikit. Nah, contohnya kayak gini. Nah, ini ada botol aqua. Jadi sampai penuh begini, saya bisa dapat kisaran 20 ribuan. Tapi kan sulit banget, Mbak. Buat bikin barang bekas. Tapi saya lihat kamu itu masih muda. Kayaknya kamu masih sanggup untuk bekerja lebih keras lagi. Mungkin Nah, kamu kan bisa. Saya kan lagi kerja keras, Mbak. Maksudnya penghasilan yang lebih dari ini. Kamu mau nggak kalau aku kasih tawaran untuk kerja yang jauh lebih baik daripada ini? Mau banget, Mbak. Serius? Serius. Ya udah kalau gitu. Karena saya juga udah kotor, Mbak. Nggak apa-apa. Saya juga butuh kerjaan. Kan nantinya saya harus menikah juga. Jadi sekarang saya masih belum berani buat cari pasangan. Soalnya kerja masih begini. Apa? Kamu belum punya pasangan? Belum, Mbak. Dan tempat saya di jembatan. Ya udah kalau gitu kebetulan saya ada kayak kos-kosan gitu juga di dekat rumah. Jadi kita ke rumah aja dulu gimana? Boleh, Nggak apa-apa. boleh. Ya udah yuk. Aduh, gimana nih Mas? Aku kepikiran soal yang tadi deh. Bu Sinta, kira-kira Bu Sinta tahu nggak ya kalau itu kita? Kita kan nggak sampai kelihatan tadi. Ya cuman sekilas aja. Ibu Sinta itu nggak bakalan tahu kalau kita yang menabrak dia. Ya semoga aja sih Bu Sinta tuh nggak kelihatan ya kalau kita yang menabrak. Lagian itu siapa sih? Itu kayaknya pemulung, ya sejenis gembel gitu deh. Sok-sokan banget mau nolongin orang, mau jadi pahlawan kesiangan kali ya. Ya namanya juga apa ya, orang cari perhatian emang suka seperti itu. Padahal yang Mas itu tadi tuh dikit aja, dikit lagi tuh Bu Sinta udah ketabrak, tahu nggak? Rencana kita udah pasti berhasil kalau Bu Sinta udah ketabrak. Ini malah gak kena sama sekali lagi. Udah gede banget ya, nih yang ada di pikiran aku tadi. Nah, Ibu Sinta itu sudah mau masuk rumah sakit. Ya sama, aku tuh udah ngebayanginnya udah seneng banget kalau misalkan Bu Sinta masuk rumah sakit. Ya seenggaknya kesel kita tuh jadi berkurang kan. Lagian seenaknya banget mau mecat orang atau mau mutasi. Tapi aku kesel banget ya, kenapa sih nggak kena sih barusan. Tapi kalau misalkan Bu Sinta kelihatan dan tahu kalau itu kita, gimana dong? Mungkin karena aku yakin Ibu Sinta itu kan ngadepnya berlawanan. Nah otomatis Ibu Sinta gak bakalan tahu. Kita kan cepet tadi sat kan. Nah dengan begitu kita menghilangkan jejak. Ya untuk selanjutnya kayaknya kita harus pakai cara lain. Tapi kayaknya si gembel barusan yang nolongin Bu Sinta tuh ngeliat deh ke kita, Mas. Kita kan gak kenal, gak ada urusan juga sama dia. Lagian dia juga gak bakalan tahu sama kita berdua. Iya Ya sih, udah, kita benar. gak usah khawatir. Toh kita juga gak bakal ketemu gembel di kantor kan. Jadi ya udah sih. Ya udahlah ya, nggak usah dipikirin. Lagian Bu Sinta juga gak bakal tahu. Terus kita bakal gimana dong? Nah, Kita pakai rencana apa lagi nih, Mas? Jadi untuk opsi yang kedua kita harus pakai cara makanan. Ketika nanti Ibu Sinta makan siang, udah kita taruhin obat apa kayak gitu yang sekiranya dia bisa masuk rumah sakit. Bener-bener. Ya kan? Ya ampun, kamu tuh pinter banget deh kalau disuruh cari ide. Iya. Bener-bener setuju. Tapi ngomong kamu udah ada emang Apa? obat yang buat kita campurin ke makanan Bu Sinta? Habis ini kita kan pulang, kita berhenti dulu di apotek, kita beli obat itu, ya kan? Bener. Nanti aku aja deh yang campurin makanannya, soalnya kan bisa tuh aku ini. Ya, Kan? kamu kan kalau makan suka
bareng Ibu Sinta juga sama staff-staff yang lain. Kalau aku kan Benar. beda. Iya, benar. Yaudah kalau gitu, kita langsung beli obatnya sekarang. Ntar makan siang aku langsung campurin ke makanan Bu Sinta. Ya udah, nggak apa-apa. Lebih cepat, lebih baik biar dia itu tahu rasa. Aku itu Ya. sudah kesel banget sama Ibu Sinta. Ya, gara-gara Sama, dia Mas. bikin ulah, ya mau mutasi kita, mau mecat kita, ya kita harus balas dendam sama dia. Yaudah, mending kita jalan sekarang yuk. Ya, tapi bentar, kita kan mau nungguin Ibu Sinta dulu. Katanya Iya, ya kita mau ampun aku lupa ngomong. banget. Ya udah, kita kelarin dulu masalah ini. Setelah selesai semuanya beres, baru nanti kita lanjut beli Ya, obat berarti- itu. Ya udah. Ya, Berarti habis ini kita langsung ke kantor. kita nunggu Bu Sinta di sini nih. Iya, nggak apa-apa. Ya ampun, sumpah sih. Itu banyak mau banget dia jadi bos. Disuruh nunggu di sini lah, di situ lah. Mau ngapain coba? Namanya juga kita kerja sama orang yang memang harus seperti ini, emang suka disuruh-suruh, ya kan? Kalau kita punya perusahaan sendiri, punya kantor sendiri, kita yang nyuruh anak buah Berarti kan kita. kamu juga tahu Mas, kalau Bu Sinta tuh ngeselin banget orangnya. Mana seenaknya mau mencat atau mutasi karyawannya. Ya kan? Aku juga udah males banget sih dengan kata-kata itu. Mana sih? Lama banget orang tadi aja gak kena kok ketabrak. Malah lama banget. Ini masih jauh, Mbak. Udah, menurut aku jauh kok. Cuman aku pengen sampaikan sama kamu sesuatu. Mau nyampaikan apa, Mbak? Iya. Aku kepikiran aja. Aku gimana kalau nggak ngasih sesuatu sama kamu karena Loh. kamu udah menyelamatkan hidup aku. Gini, Mbak. Saya ini udah ikhlas buat bantu Mbak. Saya nggak menginginkan hadiah atau imbalan apapun. Yang terpenting Mbak selamat. Lagian itu kan sengaja aja dan kebetulan aja saya yang ada di situ. Jadi saya coba buat nyelamatin Mbak. Refleks aja. Jadi nggak usah ada hadiah-hadiah, Mbak. Iya. Iya, tapi nggak masalah kan kalau saya pengen ngasih suatu hadiah kecil buat kamu karena kamu udah menyelamatkan hidup saya. Kamu pasti bakal terima itu kan? Ya kalau dipaksa saya mau, Mbak. Saya kan orang nggak punya, tapi saya yakin, saya percaya juga Mbak gak mikir saya mau minta hadiah kan. Ya enggak lah. Aku tahu kok orang-orang seperti kamu ini punya hati yang baik. Ya meskipun kelihatan sih dari wajahnya kalau orang-orang seperti kamu itu emosian. Kok kalau saya sampai ketemu sama orang itu tadi udah saya hajar, Mbak. Kayaknya saya curiga, kayaknya dia emang sengaja deh. Saya agak ingat plat nomornya. Kalau nggak salah 6353, Mbak. Tiga. Iya, nomor plat nomor, tapi ya udahlah, kan orang itu juga udah jauh mungkin, gak kira balik lagi. Mereka takut juga kan. Nah, kalau misalkan ketemu, Saya juga dia boncengan cewek cowok kalau nggak salah, Mbak. saya juga tadi nggak lihat dengan jelas lagi. Tapi ya saya tahu kalau mereka tuh berdua, cuman mungkin karena saking paniknya saya nggak lihat begitu jelas. Tapi nggak apa-apa lah. Ya udah deh kalau begitu. Kita gak usah mikir itu, yang terpenting sekarang Mbak ini selamat. Terus Mbak udah gak kenapa-napa. Saya mengantar Mbak sampai depan rumahnya. Ya udah, kalau gitu kita berangkat. Oke, Mbak. 953. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Halo ya tadi. Iya, Bu. Enggak, baru aja kok Bu. Kok kayak Gimana sih? Saya bilang iya, saya bilang enggak. kenal nomor plat nomornya ya? Kalian kenapa nggak kompak banget sih? Eh, Kalian tahu kan dengan adanya kalian jujur datang ke sini tuh karena ada hal penting yang mau saya sampaikan. sebelum Ibu menyampaikan hal itu, kita mau bertanya, Bu, Nah. sama Ibu. 3. Oh, ini apa? Ngapain? Ibu ngapain Ah. bawa-bawa gembel ke sini, Bu? Lagian ngapain juga lihat-lihat sepeda saya sih? Kamu nyuri motor kita? Hah? Beli dong makanya. Kamar. Apaan sih kalian berdua ini? Saya Gembel. datang ngebawa dia. Terus kalian di sana ngata-ngatain di depan saya. Bu. Ya, lagian ibu gak pantas tahu jalan sama gembel kayak dia ini. Bu ngapain coba? Ntar ibu tuh keturunan virus lagi sama dia. Iya, Bu, dia kotor, Bu. Sedangkan Ibu Tuh orang lihat, dia pemulung nggak sih? Pasti di situ sampah yang bau-bau. Pergi aja deh mas, bau banget deh.
Kalian berdua ini nggak pernah berubah ya dari dulu ya. Bu. Ini perkara kecil aja kalian mempermasalahkan. Ini bukan perkara kecil, Bu. Kita tuh cuma ngingetin Ibu supaya Ibu tuh gak bergaul sama Saya nggak orang butuh kayak ingetan gini. dari kalian. Lagi pula kalian nggak tahu kan kalau laki-laki ini udah menyelamatkan hidup saya. menyelamatkan hidup Ibu. Dia itu penyelamat hidup saya. Hari ini saya hampir aja masuk rumah sakit gara-gara mau ditabrak sama orang. Wah, Ya ampun, Bu, kok bisa? Ini namanya juga kecelakaan. kamu mau ngapain? Kamu ngapain sih? Enggak. Ini dah motornya. Jangan megang-megang sepeda kita dong. Kalau pengen ya beli. Jangan-jangan dia ada niatan menyuri lagi, sayang. Ini Mbak Putri sama Pak Umar kenapa kayak gitu banget sih? Ya, soalnya dia dari tadi mencurigakan, Bu. Takutnya nanti dibawa kabur lagi motor kita, Bu. Ngelihat orang seperti dia, kalian udah mencurigakan. Kalian nggak sadar apa? Selama ini kalian tuh lebih mencurigakan, tahu nggak sih? Kerjaan kalian juga nggak ada yang beres kan? Udahlah, saya nggak mau terlalu banyak berdebat sama kalian. Keputusan saya udah bulat. Sekarang saya mau ke dalam, mau ambil semua berkas dan surat-surat. Jadi kalian nanti tinggal tanda tangan aja. Bu, tapi Jadi, Bu, Mas. Bu, Udah Mbak. Saya tunggu di sini aja. Nggak bisa. Enggak apa-apa. Saya tunggu di sini Mbak, enggak lama. Tapi saya mau. Baju saya kotor gak enak. Udah. Yaudah, kalau gitu kamu di sini ya. Jangan kemana-mana. baik, Bu. Apaan sih gitu? Warna hitam. Cewek cowok berkerudung. Masih pelajaran aja deh, Mas. 6953. Kamu mau ngapain? Dari tadi kamu ngelirik motor ini. Hah? Kamu mau ngapain? Kalau Tadi kamu pengen motor bagus seperti ini, kamu kerja, ya. Jangan Enggak. nolong punya orang. saya gak mau nyolong. Saya gak ada bermaksud apa-apa. Cuman tadi saya tuh kayaknya ngelihat motor ini yang mau nabrak Mbak Sinta. Heh. Yang ngendarin cewek cowok. Bajunya juga sama persis. Jangan asal ngomong ya. Udah gembel masih asal ngomong. 6953. Bener banget. Kita tuh baru ketemu Bu Sinta sekarang ini. Kalau kalian gak mau jujur, udah aku bilangin ntar lagi. Jangan macem-macem ya. Atau enggak kita berdua bisa kasih pelajaran ya buat kamu. Kalau kamu berani ngomong sama Ibu Sinta, aku nggak bakalan segan-segan bikin perhitungan. Oh, kan? Berarti bener kalian. Udah, kamu Terus diam emang aja. kalau bener kenapa? Apa Kalian nih ada niatan jahat ya sama Mbak Sinta. Kalian temennya atau siapa sih? Kita mau ngasih perhitungan sama Ibu Sinta. Karena Ibu Sinta sudah bikin ulah sama kita berdua. Ya kita harus balas dendam. Terus Kalau kenapa kamu ikut campur dalam masalah ini, wah, kamu bisa nanti tinggal nama aja. Paham? Kita udah ingetin ya, jangan sok-sokan ikut campur apalagi jadi pahlawan sok kesiangan. Mbak, Mas, ntar deh. Kalian tadi di sini ngobrol sama Mbak Sinta. Kalian nih kayaknya baik-baik aja. Cari perhatian kalau aku lihat. Aduh, Mas. Terus sekarang, tadi maksudnya kalian mau celakakan Mbak Sinta? Oh, pantesan. Kalian nih barusan sosok kaget, sosok perhatian. Ternyata, wah, pakai baju bagus. Banget sih. Ini bukan urusan kamu. Jadi kamu nggak ada hak buat Mas, apa? Itu nggak ada hak buat nggak boleh ada belain Ibu niatan, Sinta. nggak boleh ada niatan jahat sama orang lain. Gembel seperti kamu Aduh, itu tahu sok-sokan apa? nasehatin. Jadi siapa? Ya, saya memang cuman gembel, cuman kerjaan saya aja Bagus kalau ngulung. tahu diri. Ya udah nggak usah ikut campur urusan orang-orang kantoran kayak kita dong. Ya, masalahnya kalau misalkan tadi gak ada saya, gimana jadinya? Asal kamu tahu. Justru Coba deh. karena ada kamu rencana kita berdua jadi gagal. Nggak boleh menghalalkan semua cara untuk ya menjadi orang yang sukses. Atau jangan-jangan kalian mau nabrak Mbak Sinta, kalian pengen dapat jabatan yang lebih tinggi lagi. Begini ya. Orang seperti kamu itu nggak pantas ngomong seperti itu. Paham ya? Mending mulung aja deh, sama Ah. kayak enggak, maksudnya kalian berdua ikut saya Enggak, mulung. Mending kamu itu kerjakan. Kalau kamu mulung ya mulung aja. Aku Nggak usah tahu ngajak-ngajak orang kali. kamu datang ke sini ya ikut sama Ibu Sinta. Tujuan kamu nggak ada lagi. Pasti kamu pengen kerja sama Ibu Sinta kan? Nah, bener atau enggak dia mau morotin Bu Sinta kali, makanya dia sok-sokan nolongin ya kan? Saya kan tadi lagi, Kamu itu memang haus ya, dengan Emang udah orang-orang yang ketebak kaya. sih motif-motif orang kayak gini. saya Kayak jelaskan lu, ya. Saya nggak pernah ada niatan. Kalaupun kalian yang berniat jahat sama Mbak Sinta, kalian segala berubah.
Kalau kalian gak berubah, kalian pasti dapatkan karmanya. Saya tadi lagi mulung aja, terus ngeliat nih kalian kayak emang udah ngeliatin Mbak Sinta dari jauh. Terus waktu balik badannya kalian udah mau nabrak Mbak Sinta. Ya saya tolong refleks. Saya kan orang baik, bukan orang jahat kayak kalian. Kamu nggak jauh beda sama Lumut. Kamu tahu Lumut? Dia itu suka nempel, ya nempel sama orang yang kaya. Iya, tapi kan kamu ini. Saya gak begitu Mas. Saya ini ikhlas buat bantuin Mbak Sinta. Aduh, udah ya Mas, kalau mau ceramah tuh bukan di sini, di masjid aja sana. Saya bukan mau ceramah Mbak, tapi kan ini menyangkut keselamatan orang lain. Kalau misalkan kalian di posisi Mbak Sinta terus kalian mau dicelakakan, gimana coba? Hah? Aku tahu maksud kamu. Kamu biar dapat uang kan, nolongin Ibu Sinta kan? Udahlah, kamu gak usah ikut campur. Mending kamu pergi aja dari sini. Kamu mulung aja sana. Mending usir aja di. Bentar, oke, bentar. Sekarang begini, aku kasih tawaran sama kalian berdua. Gimana? Daripada kejahatan kalian. Lu mau ngasih nawaran apa? Jangan-jangan kamu memeras kita ya? Supaya kamu sebagai tanda uang tutup mulut, iya kan? Kalau saya pun mau, dari tadi Mbak Sinta nawarin saya mau dikasih hadiah, saya mau dikasih kerjaan dan sebagainya. Itu cuma akal-akalan kamu aja. Bilang aja kalau kamu itu mau meres kita berdua, ya kan, mau minta uang kamu sama kita. Biar kamu nggak ngomong begitu. Enggak Mas, saya memang pemulung, tapi saya orangnya nggak begitu. Yaudah, biar cepet. Tawaran apa sih? Nih, plat nomor ini bisa viral. Tahu nggak? Kamu nggak usah nakut-nakutin kita berdua. Kamu pikir kita berdua ini takut sama kamu begitu? Hah? Bukan Mas, plat nomor ini kan saya yang tahu, oke? Dan emang Masnya punya buktinya enggak kan? Oke, saya memang udah niat dari tadi. Kok pemulung bisa? Kamu dapat dari mana HP? Udah aku rekam ya? omongan kalian. Kurang ajar. Udah, kamu pergi aja dari sini. Tunggu dulu Mas. Jadi begini deh. Plat nomor ini gak akan viral kalau misalkan kalian mau berubah. Kalian mengakui kesalahan kalian di depan Mbak Sinta. Emang kita gila apa kita mau ngakuin kesalahan di depan Bu Sinta? Yang ada kita malah masuk penjara ya kan? Daripada baik deh. Kita akan nurut sama kamu. Cuman ya kamu jangan ini dong. Kamu harus hapus nih. Sayang. Kopinya. Kurang ajar banget, dia mau mainin kamu sudah ngebodohin kita berdua dari tadi. Kamu nakut-nakutin, kamu mancing omongan kita supaya kita jujur. Oh, nggak bisa. mau saya viralin. Itu HP mainan mau diviralin gimana kamu sih? Kamu sudah gila ya? Emang kamu pikir kita berdua tuh nggak tahu apa HP asli sama HP mainan? Oke, sekarang begini deh. Saya nih kalau ngobrol sama Mbak Sinta biasanya saya dipercaya Mas. Kalian boleh ngehina saya, tapi kok gila seperti kamu ya, orang gila seperti kamu itu nggak bakalan direspon omongannya. Dia itu cuman mau ngasih uang sama kamu. Setelah itu udah kamu disuruh pergi, disuruh kerja mulung. Oke, saya ini bukan orang gila. Saya ini waras. Kalau saya orang gila gak mungkin nyambung diajakin ngobrol. Lagian tampilan udah rapi, kerjaan udah enak, masih jahat sama orang lain. Memang ya, orang seperti kalian berdua ini gak mau bersyukur. Kuaduin juga nih lama-lama. Aku jangan dibuat emosi juga. Kalau aku dibuat emosi, aku bisa ngelakuin sesuatu yang bisa buat kalian celaka, tahu nggak? Terserah kamu aja mau ngomong apa. Dasar orang gila. Tunggu dulu. Kalian nggak boleh begitu. Yang berhak buat ngusir saya ini cuma Mbak Sinta. Karena kalian tahu kan, yang ngebawa saya ke sini siapa? Mbak Sinta, bukan kalian. Kita ini juga kerja ya di sini. Jadi Masnya bukan siapa-siapa, jadi kita juga berhak buat ngusir. Oh, pantes. Dari tadi kalian takut. Ternyata kalian juga pekerja di sini. Mending aku mulung nih, gak diperintah siapapun. Daripada kalian Jadi pemulung aja bangga. ya bangga lah daripada saya jadi orang jahat kayak kalian. Kalau kalian apa yang mau dibanggain? Kejahatan kalian. Kita ini bangga dengan diri kita sendiri karena kita bisa kerja di kantor. Sedangkan kamu, kamu panas-panasan yang dipungut cuma sampah tiap hari. Paling bayarannya cuma 5.000 sehari. Saya gak apa-apa jadi pemulung, tapi kerjaan saya halal. Saya gak ketakutan hidup. Saya bisa kapan aja buat nentuin saya kerja. Daripada kalian kerjaan udah enak gak mau bersyukur.
Oh, gak penting ya masnya tuh mau kerja pemulung kayak mau hidup kayak gini kayak gitu kayak gak ada urusannya sama kita, jadi jangan ikut campur sama urusan kita juga. Mbak, saya bukan mau ikut campur, tapi Mbak Sinta itu orangnya orang baik. Kenapa sih kalian jahatin? Kamu tahu Kalian alasannya? tega. Kamu yang tahu alasannya kenapa kita jahat sama Ibu Sinta? Hah? Karena dia itu gak sesuai dengan perilakunya. Jadi dia seenaknya, dia nyuruh-nyuruh, mau membatasi kita, mau mecat kita. Padahal kinerja kita baik-baik saja. Iya, pasti kan ada alasan. Mungkin Mbak Sinta juga menganggap kalian berdua itu gak layak, makanya kalian mau dipindah atau mau dipecat. Seorang pemulung nilai orang yang kerja kantoran gak layak, gak salah nih. Udahlah sayang, kamu jangan dengerin omongan dia. Dia Iya. itu gak sengaja mau ngerendahin kita berdua karena dia ilfil nih. Dia kerja mulung sedangkan Oh, kita atau kerja di jangan-jangan kantoran. dia emang pengen ngerebut posisi kita berdua lagi sayang. Ah, Iya kan? aku tahu alasan kamu sekarang kenapa kamu gak mau pergi dari sini. Hah? Jadi kamu mau gantiin posisi kita berdua? Begitu Siap. maksud kamu? Kalian takut banget sih digantiin sama pemulung kayak aku. Kamu itu harus sadar diri ya. Orang seperti kamu gak tahu bagaimana proses kerja di kantor. Dan Yang kamu lagian, tahu cuma mukul sampah. lagian penampilan kayak gini mana pantas buat kerja di kantoran sih. Ngelihat aja gak sudi. Udah pergi sana. Saya tegaskan, saya akan pergi kalau Mbak Sinta yang nyuruh pergi. Kita langsung masuk ke dalam aja yuk. Ah, nggak usah Mbak. Nih, udah bener. Mbak Sinta ingat nggak yang saya bilang, 6953. Ternyata mereka berdua yang mau nabrak Mbak Sinta. Saya malah dikata-katain dari tadi. Enggak kok Bu. Jangan percaya sama omongan Coba deh ingat-ingat warna bajunya Mbak. Kalian berdua yang mau nabrak saya tadi. Saya malah dituduh mau gantikan posisinya mereka. Coba deh Mbak, ingat-ingat lagi dari semuanya yang terjadi tadi. Saya ingat kok, Baju. ada 2 orang udah mau tabrak saya tadi. Tapi saya nggak akan pernah nyangka kalau ternyata itu kalian berdua. Udah Mas, jujur aja. Nanti kalau jujur, dimaafin sama Mbak Sinta. Katanya Mbak Sinta jahat di kerjaan sama mereka Mbak. Kalian Untung. sadar nggak? Saya melakukan ini semua, itu semua gara-gara perilaku kalian. Coba aja kalian mau berubah. Saya udah berapa kali sih kasih kesempatan sama kalian? Tapi Kat- kalian nggak pernah ambil kesempatan itu kan? Katanya Mbak Sinta seenaknya mah sama dia. Ini ya, saya ini bos kalian. Jadi kalau saya yang seenaknya sama kalian tuh wajar. Tapi kalau kalian berdua sebagai karyawan saya bersikap seenaknya sama saya, apa itu wajar? Iya Pak Umar. Bu, kita berdua minta maaf tadi. Saya nggak butuh maaf kalian. Dari dulu sampai saat ini saya selalu memberikan kesempatan sama kalian. Saya maunya kalian tuh berubah. Kalian menjadi sesuai apa yang saya mau. Jangan seenaknya sendiri kayak gini. Tadinya saya berniat buat mengasihi kalian berdua. Tapi dengan adanya kalian kerjaan udah nggak beres, punya sikap ke orang lain juga seenaknya. Mentang-mentang kalian kerja di kantor, kalian jadi bisa seenaknya kayak gini. Terus tadi apa kalian bilang? Pemulung? Asal kalian berdua tahu ya, sikap dari orang yang kalian bilang pemulung ini jauh lebih baik daripada kalian berdua yang kerja di tempat saya. Jadi saya mohon sama kalian berdua, kalian harus cepat angkat kaki dari pekerjaan kalian yang sekarang. Apalagi ruang saya juga. Bu, saya sama suami saya mohon maaf ya Bu, tolong kasih kesempatan Maaf, satu Bu, kali lagi Bu. Saya nggak bisa kasih kesempatan sekali lagi sama kalian. Kalau kalian masih tetap kekeh untuk tetap bekerja di tempat saya ya, saya bakal lapor polisi. Ya udah jelas-jelas kalian udah mau nabrak Mbak Sinta kok. Baik-baik Bu. Kenapa? Kalian takut? Kalian berbuat aja berani kok sekarang takut? Kita minta tolong jangan sampai dibawa ke ranah polisi deh Bu. Iya kita Mbak, boleh. Dia gak dilaporkan ke polisi. Tapi ada syaratnya. Boleh nggak Mbak saya bilang syaratnya? Ya boleh dong. Kan kalian Oke. juga udah nyelamatin saya dari ulah mereka berdua. Nah, begitu. Kenapa? Bau Bu. Tapi Gitu aja kamu udah gak kuat. baunya gak sebusuk dari sikap kalian. Tahu nggak? Kan? Iya Bu, iya Pak. Jadi kalian harus baik-baik belajar menghargai orang lain. Bosnya aja gak kalian hargain, apalagi orang-orang kecil. Udah sekarang saya nggak mau tahu. Sebagai gantinya, mungkin gaji kalian akan saya potong juga. Untuk bulan kemarin saya akan belikan laki-laki yang udah menyelamatkan saya ini satu unit mobil. Mau dibelikan mobil? Iya,
Kan dari ulah Tapi- mereka, kamu udah menyelamatkan hidup saya. Saya kan nggak bisa naik mobil, Mbak. Soal itu gampang, banyak kok tempat kursus juga. Atau mungkin saya yang langsung akan ngajarin kamu. Jadi kamu tenang aja. Jadi kalian berdua nggak perlu banyak protes. Saya harap kalian bisa berubah untuk kedepannya. Udah pergi. Daripada saya langsung Kayaknya sekali. aku Udah bawa nih motor kamu. Ya udah bakalan udah, berubah nasib nih. Mbak, serius? Saya dibeliin mobil. Serius, Mbak? Ya bercanda lah. Saya kira saya belikan kamu mobil. Kirain serius lah, gak jadi deh berubah nasib. Karena kamu mau punya mobil. Gak apa-apa, saya juga tahu kok kalau Mbak Sita juga bercanda. Ya itu nggak akan jadi bercanda kalau ya kalau kamu mau saya ajakin dinner. Tapi kan saya jadi ngomong mulu, Mbak. Gimana dong? Emang salahnya di mana? Udah kamu nggak perlu banyak omong. Nanti malam saya akan siapkan pakaian untuk kamu. Kita dinner. Kalian cari mobil yang kamu. Yuk. Serius, Mbak? Kita makan. Aduh. Tawa terus.